Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini atas perkenaan Tuhan sebagai orang-orang percaya milik kepunyaannya, kita kembali boleh merayakan Hari Raya Pentakosta di tahun 2020. Tapi juga di hari ini, tepatnya tanggal 31 Mei, kita mensyukuri perjalanan hidup kita semua di bulan Mei ini. Untuk itu, kita datang dalam ibadah syukur akhir bulan Mei, tahun 2020, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tenangkan hati dan pikiran saudara dan kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 84, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allahku. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allahku, yang Tuhan bala tentera surga. Ku rindukan halamannya, di jalanmu bersoraklah, baik hatiku, baik tubuh juga, kepada Allah layak, yang hidup dan memberi berkat, yang diam dalam rumahmu, tempat kudus, tempat teduh, tentu berselamat sedekala, senantiasa suaranya menaikkan pujian dan doa kepadamu ya Tuhan Allah. Ku suka menyertainya di dalam perhimpunannya. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah mensyukuri kasih setia Tuhan sepanjang bulan Mei tahun 2020 dalam persekutuan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun ke atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kami puji Engkau. Kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa, dibesarkan nama
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita datang dalam litani puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal 34, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Litani puji-pujian ini kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat yang genap. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian litani puji-pujian kita di malam hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah syukur akhir bulan Mei tahun 2020 saya ambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 63, Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas penyertaan, perlindungan, kasih dan setiamu kepada kami. Sehingga di hari ini sebagai orang-orang percaya milik kepunyaanmu, kami boleh bersama-sama ada dalam perayaan Hari Pentakosta di tahun 2020. Tapi juga atas perkenaan Tuhan, kami boleh ada dan memasuki tanggal 31 Mei 2020. Dan kami akan mengakhiri bulan ini dan mempersiapkan diri kami memasuki bulan yang baru. Dalam rasa syukur dan hormat kami kepadamu, kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti, kami memahami dengan baik firman-Mu. Tapi lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman yang kami dengar. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati umat Tuhan yang mendengarkannya. Berbicara ya Tuhan, kami sedia mendengarkan kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita dalam ibadah syukur akhir bulan Mei 2020. Tuhan tidak pernah jauh. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi saya sampaikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kita semua. Hari ini sebagai orang-orang percaya, kita sama-sama kembali diperkenankan Tuhan untuk merayakan
memperingati Hari Raya Pentakosta tahun 2020. Tapi juga sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan, di hari ini tanggal 31 Mei, kita boleh ada di tanggal terakhir di bulan Mei. Kita sedang mempersiapkan diri kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Ini bukan karena kuat, gagah, dan kehebatan kita, tapi semata-mata hanya karena campur tangan, penyertaan dan kasih Tuhan bagi saya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi tema kita di malam hari ini, Tuhan tidak pernah jauh. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita mengikuti kisah perjalanan umat Israel dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan, bisa dikatakan itu bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang mustahil jika mereka mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sebagai manusia. Bagaimana umat Israel melalui Musa harus berhadapan dengan Firaun. Mereka harus menyeberangi laut Teberau. Mereka harus melakukan perjalanan panjang di padang gurun. Dan perjalanan itu sangat melelahkan, sangat capek. Dan akhirnya membuat umat Israel menjadi umat yang bersungut-sungut. Tidak hanya sampai di situ, Musa juga harus berhadapan dengan umat yang tegar tengkuk, umat yang keras kepala, umat yang mau menang sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semuanya itu dapat dilewati oleh umat Israel. Semuanya mereka melakukannya, bukan karena kemampuan, bukan karena kegagahan, bukan karena kehebatan umat Israel. Tapi dalam nats pembacaan kita diberitakan, seperti itulah penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, yang membawa, menuntun, menyertai, membimbing umat Israel melalui berbagai macam kesulitan hingga mereka sampai kepada tempat perhentian yang disediakan Tuhan Allah bagi mereka. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah kita juga mengimani dengan sungguh penyertaan, tuntunan, bimbingan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, yaitu melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita masing-masing, sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu seorang penolong yang akan menyertai kita dan yang telah dicurahkannya bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang hari ini kita sama-sama memperingati perayaan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, adalah jaminan kasih setia Tuhan bagi saya, Bapak Ibu Saudara, bagi dunia ini, bagi umat milik kepunyaannya yang percaya kepadanya. Roh Kudus adalah pribadi yang paling intim dalam diri saya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Roh Kudus adalah hikmat yang memampukan kita memahami kehidupan ini. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang kita memahami masalah, memahami persoalan, memahami pergumulan yang kita hadapi, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, tapi juga sebagai warga masyarakat, secara khusus di bulan Mei ini, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei. Tapi juga persoalan, pergumulan, masalah, tantangan yang dihadapi terkait dengan virus corona. Apakah kita akan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi menghadapi ini sendiri. Tuhan, tidak ada yang dapat menolong saya.
saya bergumul, saya menghadapi tantangan, saya menghadapi persoalan dan kesulitan sendiri, saya tidak mampu lagi menghadapinya. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara anak-anak, ketika persoalan, pergumulan, tantangan, masalah kita hadapi, ternyata kita tidak sendiri menghadapinya. Kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kita menghadapinya bersama-sama dengan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, pengharapan dan kekuatan bagi kita semua. Ingatlah kesaksian Daud dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak pernah bisa pergi ke tempat di mana Tuhan itu tidak ada. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan ada di situ. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat yang baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara serta anak-anak, yang memberikan nyawanya bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kapanpun, di mana saja pun, saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita dapat berjumpa dengannya. Allah hadir dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Allah hadir di tengah-tengah persoalan kita. Allah hadir di tengah-tengah masalah kita. Allah hadir di tengah-tengah sukacita kita. Allah hadir di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup yang saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak temui. Bapak Ibu Saudara, banyak orang melihat masalah menjadi tembok kemustahilan untuk diruntuhkan. Banyak orang melihat persoalan menjadi lautan luas yang mustahil untuk dilalui. Melihat masalah hanya dengan menimbang dengan kekuatannya sendiri. Orang lupa ketika kita mampu melewati persoalan, tantangan, pergumulan, hambatan, ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk melewatinya. Tidak dengan demikian dengan orang-orang percaya. Tuhan ada bersama kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan punya rencana bagi setiap pribadi. Tuhan punya rencana bagi setiap rumah tangga. Tuhan punya rencana bagi dunia ini. Tuhan punya rencana bagi gerejanya. Dan Tuhan juga punya rencana bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengimaninya dengan sungguh. Selama saya dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita mau dituntun dan hidup dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing kita menjalani setiap kesukaran menjadi jalan menuju pada kebaikan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Artinya bahwa Tuhan itu siap menjadi motor penggerak, memberi kita kekuatan, memberi kita keteguhan, bahwa kita pasti dan mampu untuk melewati masa-masa sulit itu. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana saya boleh mengetahui tuntunan Roh Kudus itu dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Aku akan mengirim penolong untuk menolong kamu, seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus." Dan firman Tuhan di sini berkata, Tuhan yang agung menyertai umatnya, dan nama Tuhan agung di tengah-tengah umatnya. Itu berarti saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melihat Allah secara fisik, tapi Rohnya yang kudus memampukan kita untuk melewati setiap masa-masa sukar, setiap masa-masa sulit, tapi juga ada dalam sukacita kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk dapat merasakan pengalaman hidup bersama kuasa Roh Kudus
yaitu mau untuk melihat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Lihatlah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Dan jika kita tahu bersyukur, kita tahu mengagungkan nama Tuhan dalam hidup kita, maka ini adalah langkah yang tepat untuk kita semakin merasakan kuasa Roh Kudus yang menuntun, menyertai, dan membimbing kita. Jika kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang kita terima hingga sampai dengan hari ini, maka persoalan apapun yang sedang kita hadapi tidak akan sebanding dengan kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita ada di tanggal 31 Mei. Kita akan mengakhiri bulan Mei. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara, kita diingatkan bahwa Roh Kudus memperlengkapi saya dan Bapak, Ibu, Saudara untuk memampukan kita mengatasi ketakutan, kecemasan, keputusasaan di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Pasti tiap-tiap orang punya pergumulannya masing-masing. Pasti tiap rumah tangga punya pergumulannya masing-masing. Dan di hari ini, beberapa bulan ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan dunia, pergumulan masyarakat Indonesia, pergumulan kita di tanah Papua, secara khusus kita di kota Jayapura, dengan penyebaran virus COVID-19. Membuat orang takut, membuat orang cemas, membuat orang putus asa, membuat orang hilang harapan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Kita tidak pernah tahu pergumulan ini berakhir kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak pernah tahu pergumulan saya dan Bapak, Ibu, Saudara sebagai pribadi berakhir kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa Roh Kudus membuat kita tetap berpengharapan hanya kepada Allah. Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita sebagai wujud kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Itu berarti Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia ada di dalam diri kita, pribadi yang paling dekat dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah menjalin keakraban dengan Roh Tuhan yang ada di dalam diri saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Pertanyaan penting bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sejauh mana kita membuka diri kita, membuka hati kita, secara khusus dalam perjalanan bulan Mei ini, untuk benar-benar hidup kita dituntun, diatur, dan diarahkan oleh Roh Allah yang kudus itu. Ketika kita akan mempersiapkan diri memasuki bulan Juni, bagian firman Tuhan mengingatkan kita, biarkanlah Tuhan menuntun hati, Tuhan menuntun pikiran, Tuhan menuntun perbuatan saya dan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak. Maka yakinlah, kuasa Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kita. Dalam situasi sukacita, dalam situasi pergumulan, dalam situasi kegembiraan, tapi juga di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Sampai dengan tanggal 31 Mei ini, Dia selalu ada, menuntun dan menyertai kita. Dan ketika kita akan memasuki bulan yang baru, serta hari-hari hidup selanjutnya, ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Roh-Nya yang kudus Dia taruh untuk menolong, memperlengkapi, memberikan penghiburan dan pengharapan bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian. Selamat mensyukuri perjalanan bulan Mei dan selamat mempersiapkan diri memasuki bulan Juni. Tuhan Allah yang menjaga, menuntun, dan memelihara kita di bulan Mei ini, Tuhan Allah yang sama juga siap di tanggal 1 Juni
untuk memegang tangan kita berjalan melewati hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya untuk kita merespon dengan memberikan persembahan syukur kita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyi bersama memuji Tuhan dari nyanyian suara gembira nomor 51 ayat 1, 2, dan 3. Aman di tangan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang dalam doa syafaat, tapi juga mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami semua bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Roh-Mu yang kudus Tuhan taruh bagi kami semua untuk memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja
kami dapat berjumpa dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami di malam hari ini. Berkati firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami semua dalam menghadapi perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, di tengah-tengah situasi-situasi sulit, pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan jemaat, pergumulan kami sebagai masyarakat. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahuinya. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul dengan pergumulan hidup kami. Engkau akan selalu menolong kami, memampukan kami melewati hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini hamba berdoa dan menyerahkan syukur kami atas penyertaan, pertolongan, bimbingan kasih dan setia Tuhan di bulan Mei ini. Ada banyak hal yang kami dapati di bulan ini. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada pengucapan syukur atas bertambah usia, ada kesuksesan-kesuksesan yang diraih. Tapi juga ada pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi. Ada yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dengan Tuhan membuat keputusan besar, memanggil pulang milik kepunyaan Tuhan. Ada pertambahan usia dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga. Semuanya kami boleh lewati karena pertolongan Tuhan. Ada yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, ada yang sembuh dari kesakitan mereka. Terima kasih karena kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kami sendiri. Bapa, di malam hari ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan yang telah berjalan di bulan Mei ini. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pekerjaan pelayanan ini. Terima kasih karena jemaat-jemaat boleh menerima pelayanan-pelayanan baik secara langsung tapi juga lewat siaran-siaran live streaming. Terima kasih karena nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi virus corona ini. Bapa, di malam hari ini hamba berdoa dan menyerahkan perjalanan kehidupan kami di bulan yang baru, bulan Juni. Kami percaya kalau Engkau menjaga kami di bulan ini, Tuhan Allah yang sama juga akan menjaga, menuntun dan memelihara kami di bulan yang baru, bulan Juni. Kami memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kami Tuhan. Tapi satu yang kami percaya, ketika kami berharap bergantung kepada Engkau, hidup kami aman dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Terima kasih karena di hari ini, sebagai orang-orang percaya kami boleh bersama-sama memperingati perayaan Hari Raya Pentakosta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mensyukurinya, kami boleh memperingatinya. Dan biarlah hati dan hidup kami membukanya seluas-luasnya, agar Roh Kudus diam, menuntun, memimpin, dan menguatkan kami semua. Bapa kami di surga, di malam hari ini hamba berdoa dan menyerahkan secara khusus pergumulan kami sebagai masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, masyarakat di tanah Papua, kota Jayapura, kami yang ada di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, terkait dengan pandemi corona. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul dengan pandemi corona ini sendiri. Tuhan akan memperlengkapi kami dengan luar biasa. Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang datang dari tangan Tuhan. Di malam hari ini hamba berdoa,
Tuhan, berikanlah kami imun tubuh yang baik dalam menghadapi pandemi corona ini. Tuhan, berikan kami ketaatan, kesetiaan, roh dengar-dengaran untuk kami taat mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan yang telah diturunkan oleh pemerintah. Biarlah kami tidak menjadi orang yang acuh tak acuh, orang yang cuek, orang yang malas tahu dengan situasi ini. Tapi biarlah kami sama-sama menjaga, baik kami menjaga diri kami, tapi juga kami menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap orang yang sedang bertugas dalam tugas tanggung jawab peran mereka masing-masing, Tuhan menolong, Tuhan memampukan, supaya mereka semua dapat bertugas dengan baik untuk menyelesaikan pandemi corona ini. Dan biarlah Tuhan menolong keluarga mereka yang mereka tinggalkan karena tugas dan tanggung jawab besar ini. Seluruh pasien, baik mereka yang terpapar karena virus ini, tapi juga mereka yang harus bergumul dengan kondisi kesehatan mereka yang lain, kami mohon Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka. Semua alat yang sedang digunakan, semua obat-obat yang digunakan, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah dapat menolong saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus terpisah akibat kematian dari virus ini. Tuhan memberikan penghiburan dan pengharapan bagi mereka. Bagi pasien-pasien yang telah sembuh, terima kasih. Biarlah Tuhan menerima ucapan syukur mereka yang naik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan syukur telah kami bawa. Berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Dan ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tim multimedia yang telah merangkum semua jalannya ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong mereka dengan kekuatan. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan Yesus menolong supaya pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat, tapi lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Semua panitia yang bekerja dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan menolong dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, melewati malam panjang yang penuh dengan kerahasiaan hidup ini. Bangunkanlah kami pada besok pagi dengan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan rohnya yang kudus menjadi penghibur dan penolong bagi kami semua. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah syukur kita di malam hari ini. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 129 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian pujian ini dinyanyikan dalam keadaan berdiri. Jemaat diundang berdiri. Muhales itu tongkatku yang bantu dari susah keras. Muhales
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan tinggalkan bulan Mei tahun 2020. Kita percaya Tuhan yang mengantar kita melewati bulan ini adalah Tuhan yang tetap sama, yang akan menyertai perjalanan kita di bulan yang baru, yaitu bulan Juni tahun 2020. Karena itu, jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah syukur akhir bulan Mei tahun 2020. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Selamat malam, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.